Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Setialinawati, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi. Jadi pengertian asuransi yaitu salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer resiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, dalam hal ini perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu unsur-unsur dalam asuransi, yaitu A. Pihak tertanggung. Pihak tertanggung yaitu pihak yang memperoleh jaminan penggantian kerugian dari penyedia asuransi. Dan kemudian B. Pihak penanggung. Pihak penanggung yaitu pihak yang menerima prima asuransi dan wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya. Kemudian yang C. Akad atau perjanjian asuransi. Perjanjian yang mengikat antara peserta asuransi dan pengelolaan dana asuransi. Kemudian D. Pembayaran iuran atau premi, yaitu pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Yang kemudian E. Kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung. Peristiwa tidak terduga yang dijamin oleh asuransi. Kemudian yang terakhir yaitu peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi yaitu peristiwa yang tidak bisa diramalkan atau di luar kendali seperti bencana tanah longsor atau gempa bumi. Kemudian 2. Tujuan asuransi. Yang pertama yaitu memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko, yaitu asuransi dapat memberikan perlindungan finansial terhadap resiko yang tidak terduga. Nah, kemudian yang kedua, kerugian yang diderita satu pihak. Kerugian yang diderita satu pihak yaitu di mana keadaan salah satu pihak mengalami kerugian dan pihak lainnya mengalami keuntungan. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisien pemerataan biaya sebagai tabungan, yaitu mengoptimalkan pembagian dan penggunaan dana agar lebih merata dan mengurangi pemborosan. Kita menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah. Nah, asuransi syariah atau asuransi takaful adalah sebuah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip takaful, yaitu saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Nah, kemudian produksi asuransi takaful sebagai berikut, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu takaful dana investasi. Takaful dana investasi yaitu menawarkan perlindungan untuk mengumpulkan dana dalam mata uang rupiah. Yang kedua yaitu takaful kecelakaan siswa. Takaful kecelakaan siswa yaitu memberikan perlindungan finansial bagi siswa jika terjadi kecelakaan selama sekolah. Yang ketiga yaitu takaful dana haji. Takaful dana haji yaitu membantu peserta untuk menabung untuk biaya haji. Nah, yang keempat yaitu takaful al-khairat. Takaful al-khairat yaitu memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia. Yang kelima yaitu takaful dana siswa. Takaful dana siswa yaitu takaful majelis taklim. Takaful majelis taklim yaitu memberikan perlindungan finansial bagi anggota majelis taklim seperti bantuan dana jika terjadi musibah. Yang ketujuh yaitu takaful wisata dan perjalanan. Takaful wisata dan perjalanan yaitu untuk memberi perlindungan peserta dalam menjalankan saat wisata atau perjalanan. Yang ke-8 yaitu takaful kecelakaan diri kumpulan, yaitu yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan bagi anggota sekelompok peserta seperti karyawan perusahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianova Fawazi, absen 2. Saya akan menjelaskan rukun-rukun dari asuransi syariah. Dan rukun asuransi syariah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah kafil. Kafil adalah orang yang menjamin pihak ketiga untuk melaksanakan hutang piutang. Dan kafil ini memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama
itu harus berakal dan balik agar tanggung jawab atas akad yang dilakukan. Yang kedua adalah memiliki hubungan dekat kepada pihak yang ketiga, contohnya persahabatan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan syarat yang berikutnya, rukun yang kedua adalah makfulah. Makfulah adalah orang yang berhutang. Di sini adalah disarankan untuk penjamin ini mengenalnya untuk meningkatkan pertanggungan yang menjadi bebannya lah gitu. Dan rukun yang berikutnya adalah makfulanhu. Makfulanhu adalah orang yang berhutang, dan makfulanhu ini memiliki syarat utama, yaitu memiliki kemampuan untuk menerima objek pertanggungan atau tanggungan yang menjadi hutangnya lah gampangnya. Dan berikutnya yang terakhir makfulbi adalah benda atau uang yang dihutangkan, disyaratkan itu bendanya diketahui dan jumlahnya tetap. Oke, saya di sini sebagai rekan Abian absen 2. Saya adalah Muhammad Reza Wardoyo absen 23, ingin meneruskan materi yang ingin saya bahas hari ini. Yang pertama saya akan membahas adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi bank syariah, yaitu yang pertama adalah balik. Nah, di sini kita tahu balik itu berarti dewasa. Nah, sebagai syarat asuransi syariah kita harus balik di mana kita harus berpikir secara dewasa. Coba kita bayangkan jika anak di umur di bawah batas itu melakukan asuransi, tidak terbayang bukan? Oke, yang kedua berakal. Nah, berakal itu seperti orang memiliki jiwa rohani yang sehat. Dia itu berakal, bisa berpikir. Nah, kita juga bayangkan sekali lagi, jika orang ODGJ misalnya ingin melakukan asuransi syariah. Nah, bayangkan saja. Maka dari itu, bank syariah memiliki syarat yang kedua adalah berakal. Selanjutnya, bebas berkehendak, tidak dalam paksaan. Di sini setiap orang itu memiliki hak masing-masing dalam memilih asuransi bank syariah. Jadi orang-orang memiliki hak atas keinginan sendiri. Selanjutnya, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui. Nah, di sini setiap orang yang ingin melakukan kegiatan asuransi syariah itu tidak sah jika sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kita harus pure dalam menjalankan kegiatan asuransi ini. Nah, yang selanjutnya tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian. Kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah kegiatan asuransi bank syariah. Syariah berarti berlandaskan hukum syariat Islam. Nah, judi itu dilarang dalam hukum dasar Islam, dan judi kegiatan yang diharamkan. Oke, dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tujuan dan prinsip dalam bank syariah. Nah, tujuan asuransi syariah sendiri ialah melindungi peserta asuransi dari terjadinya risiko yang ada di lapangan. Dan asuransi syariah memiliki prinsip yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah di mana kegiatan asuransi syariah harus berlandaskan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keadilan. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam asuransi karena keadilan itu mencakup oleh peserta-peserta yang akan melakukan asuransi syariah. Keadilan ini harus ditegakkan karena keadilan adalah sebagai hak setiap peserta asuransi. Nah, selanjutnya ta'awud. Ta'awud itu apa? Ta'awud adalah tolong menolong. Nah, dalam asuransi syariah ini kita tidak hanya memikirkan kita sendiri. Dalam asuransi ini kita bisa menyalurkan donasi kepada orang yang ingin membutuhkan atas hasil asuransi kita kepada syariah. Nah, selanjutnya adalah kerjasama. Dalam prinsip ini, kerjasama adalah hal yang penting dalam asuransi syariah karena kerjasama akan menumbuhkan semangat dan menjadi hal yang positif. Dan selanjutnya adalah amanah. Amanah itu sendiri yang berarti dapat dipercaya. Dalam asuransi syariah ini kita nggak usah ragu apa yang resiko akan kita alami di masa akan nanti, karena tujuan asuransi syariah dalam kegiatan asuransi syariah itu menghindari terjadinya kegiatan riba, judi, dan hal-hal buruk yang lainnya.
Selanjutnya adalah kerinduan. Nah, di sini kerinduan kita rela, di mana pasrah atas kesediaan peserta asuransi untuk bersama-sama menghibahkan sebagai dana untuk membantu orang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi non syariah. Nah, dari kedua ini memiliki perbedaan yang sangat menonjol, yaitu dari konsep pengelolaannya, di mana dari asuransi syariah yaitu menggunakan konsep sharing rights, di mana kegiatan pembayaran berkontribusi, dan non syariah memiliki konsep transfer rights. Nah, selanjutnya persamaan asuransi syariah dengan asuransi non syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan persamaan antara asuransi syariah dan non syariah. Yang pertama adalah kedua asuransi ini sama-sama berdasarkan atas kerelaan masing-masing peserta. Nah, yang kedua jaminan resiko bagi pesertanya. Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir atau terus menerus. Nah, selanjutnya keduanya berjalan dengan akad masing-masing. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang di sini ada manfaat asuransi syariah. Yang pertama merupakan cerminan dari perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Contohnya itu meningkatkan rasa bersyukur, meningkatkan kepedulian, dan meringankan beban sesama. Dan yang kedua menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian sesama. Contohnya jika tetangga kita ada yang merasa kelaparan, maka kita wajib membantunya. Dan yang berikutnya melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariah. Contohnya riba itu kan kelebihan yang dilarang dalam Islam. Dan contoh riba itu seperti bunga pinjaman yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Nika Syazana Putri dari absen 27. Di sini saya ingin membahas tentang perbankan syariah, yaitu ada pertama pengertian bank, 2 tujuan bank, 3 fungsi bank, 4 deskripsi bank syariah. Yang pertama ada pengertian bank syariah. Pengertian bank syariah yaitu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tersebut. Adapun prinsip syariahnya yaitu yang pertama ada larangan riba. Larangan riba tidak ada bunga dalam transaksi. Yang kedua ada larangan gharar. Larangan gharar yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau meragukan. Yang ketiga ada larangan maisir. Larangan maisir yaitu bebas dari spekulasi non produktif, contohnya perjudian. Lalu ada yang kedua, tujuan bank. Tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk tujuan bank, contohnya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Lalu ada membantu sektor ekonomi lain, misal perdagangan, industri, dan jasa. Lalu selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi bank syariah yaitu menyalurkan dan menghimpun. Menghimpun adalah kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah untuk menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat. Biasanya setelah dana terkumpul, dana tersebut bisa kita kumpulkan melalui deposito, tabungan, maupun di giro. Lalu untuk menyalurkan adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Lalu ada jasa pembayaran contohnya pembayaran listrik, transfer. Jadi misal kita transaksi dalam transfer antar beda bank, biasanya dikenakan jasa pembayaran. Lalu ada peredaran uang. Peredaran uang bisa kita sebut sebagai pemakaian mata uang untuk transaksi. Misal kita berbelanja di pasar, di supermarket, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada kegiatan usaha bank syariah yaitu ada penyaluran dana. Penyaluran dana ada jual beli. Jual beli dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jual beli dengan skema murabahah. Jual beli dengan skema murabahah yaitu penjual menyampaikan harga peroleh dan menyepakati keuntungan yang sudah disepakati bersama dengan pembeli. Contohnya, misal si A membeli laptop dari grosir seharga 5 juta, lalu kemudian si A menjual laptop tersebut ke pembeli seharga 6 juta, maka si A memperoleh keuntungan
keuntungan dari laptop tersebut seharga 1 juta. Lalu yang kedua ada jual beli dengan skema salam. Jual beli dengan skema salam yaitu perjanjian jual beli barang atau produk yang bermetode pembayarannya di awal atau di muka. Contohnya, seorang nasabah melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli barang atau produk yang sesuai dengan spesifikasinya yang sudah diisyaratkan pembeli dan menjual dengan harga yang sudah disepakati. Contohnya, misal kita membeli barang atau produk di toko online atau di mana saja. Penghimpunan dana di bank syariah yang dapat berupa yang pertama adalah giro. Giro adalah simpanan dana dari nasabah yang penarikannya atau pengambilannya itu dapat dilakukan kapan saja. Yang kedua adalah tabungan. Tabungan adalah dana dari nasabah yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan oleh syariah tertentu. Dan yang ketiga adalah deposito. Deposito adalah simpanan dana di bank yang penarikannya itu setelah jangka waktu tertentu. Dan di sini ada wadiah. Wadiah adalah simpanan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan ini menghendaki. Contohnya menitipkan sepeda motor yang harus dikembalikan saat pemiliknya ini berkehendak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Siti Safitri, absen 12 dari fase E11. Di sini saya akan menjelaskan jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank, yaitu wakalah, hawalah, dan kafalah. Yang pertama yaitu wakalah adalah serah terima dari seorang kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Yang kedua adalah hawalah. Hawalah yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang yang menanggungnya. Yang ketiga yaitu kafalah. Kafalah adalah pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan kesepakatan pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Yang selanjutnya hikmah dan manfaat bank syariah, yaitu terhindar dari riba, yaitu riba haram. Yang kedua, transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan pada syariat Islam dan tidak melanggar syariat Islam. Yang ketiga, keuntungan diperhitungkan berdasarkan hasil bagi hasil. Perkenalkan, nama saya Raisya Rahil, nomor absen 31. Jadi, pengertian koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islamiyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yakni tidak melakukan riba. Fungsi syariah, koperasi syariah yang poin pertama, membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Di sini berarti bahwa anggota koperasi syariah dalam kegiatannya saling membantu dan membangun usaha mereka. Nah, dari sini mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya, anggotanya. Lalu poin B, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas. Koperasi syariah sering berfokus pada ekonomi lokal, jadi sehingga dana yang beredar di dalam koperasi itu digunakan untuk masyarakatnya, digunakan untuk anggota-anggotanya. Lalu poin selanjutnya yaitu membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif dan para anggota koperasi. Pernyataan tersebut berarti bahwa koperasi itu membantu anggotanya dalam membangun usaha, misalnya membangun toko kelontong. Nah, dana-dana tersebut dimodali oleh koperasi syariah. Lalu poin selanjutnya yaitu berupa mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Dalam koperasi syariah, keuntungan itu diumumkan secara adil dan terbuka kepada anggotanya. Hal ini dimaksudkan itu untuk mengurangi kesalahpahaman dan mengurangi
tindakan-tindakan yang sekiranya berujung pada riba. Selanjutnya, prinsip koperasi syariah. Poin pertama yakni kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dimiliki siapapun secara mutlak. Sebagaimana kita mengimani bahwa semua barang, semua kekayaan itu bahwa titipan Allah, maka sebaiknya kekayaan yang kita miliki tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik dan benar tujuannya dan halal. Poin selanjutnya, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini bermakna bahwa dalam bermuamalah bukan berarti kita itu dibatasi, melainkan ada aturan yang mengikat, yakni prinsip-prinsip syariah Islam, misalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni melarang kita untuk riba. Poin selanjutnya, umat manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala dan pemakmur di muka bumi ini. Dengan memahami peran manusia sebagai khalifah, maka dengan penuh tanggung jawab manusia harus bertindak dengan penuh perhitungan, termasuk dalam tindakan ekonomi. Poin D, menjunjung tinggi keadilan serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang. Hal ini berarti bahwa menekankan pentingnya keadilan serta menolak praktik ribawi dalam pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang. Agar apa? Agar semua orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan ekonominya masing-masing. Selanjutnya ada kegiatan dan usaha koperasi syariah. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah yakni sebagai berikut. Ada penghimpunan dana. Koperasi syariah menghimpun dana melalui 3 cara, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selanjutnya ada pada poin B, penyaluran dana. Koperasi syariah bertindak sebagai pemilik dana atau yang kita sebut dengan sohibul mal, di mana koperasi syariah ini mendanai 100% pada penjalanan suatu proyeknya. Nah, di poin C sendiri ada investasi atau kerjasama yang mana pada koperasi syariah ini investasi yang dilakukan ini sesuai dengan prinsip syariah, yakni tidak ada unsur riba maupun gharar. Dan kerjasama yang dilaksanakan ini pula kerjasama yang baik, tidak menuju pada hal-hal yang haram. Lalu ada di poin D, jual beli. Selanjutnya yakni jual beli. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran harta atau benda dengan saling mengganti akad yang sesuai dengan aturannya. Lalu dalam koperasi syariah sendiri ada beberapa akad, yakni salah satunya adalah murabahah. Poin selanjutnya adalah pelayanan jasa. Dalam pelayanan jasa, dalam koperasi syariah sendiri melayani pembayaran berbasis syariah, lalu ada simpanan berbasis syariah dan peminjaman berbasis syariah. Lalu poin selanjutnya pengalihan utang atau hawalah, yang mana pengalihan utang di sini dari peminjam pertama dialihkan kepada peminjam kedua dengan syarat mempunyai finansial yang mampu. Lalu ada penggadaian syariah. Hal ini sama dengan pegadaian pada umumnya, akan tetapi pada pegadaian syariah, layanan yang disediakan oleh pegadaian ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam proses peminjaman uang dengan jaminan tersebut. Lalu ada pendelegasian mandat, yang ini dalam koperasi syariah, pendelegasian mandat itu adalah ketika seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan transaksi yang mana ia tidak bisa lakukan. Lalu ada yang selanjutnya, penjamin atau kafalah, adalah suatu perjanjian di mana seseorang atau lembaga bertanggung jawab kepada pihak untuk membayar utang atau melaksanakan kewajiban finansial lainnya jika pihak lainnya gagal melakukan transaksi tersebut. Lalu ada pinjaman lunak, di mana pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan nominal atau sejumlah dana yang diterima tanpa ada tambahan maupun pengurangan. Harus memiliki beberapa syarat. Beberapa di antaranya adalah
Semua kegiatan di dalam koperasi merupakan hal yang baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, koperasi harus menjalankan fungsi dan peranannya sebagai lembaga usaha berdasarkan sertifikat usaha koperasi. Yang ketiga, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang keempat, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan hikmah dan manfaat koperasi syariah, yaitu mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara umum berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Yang kedua, meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Yang ketiga, menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga memanfaatkan ekonomi menjadi optimal. Yang keempat, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. Dan yang terakhir, membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menerima dari para anggota koperasi. Dari Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah merupakan institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keuangan dan bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam yang melarang praktek riba atau haram, syarat ketidakpastian, dan finansial spekulasi. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan, dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Produk-produk keuangan syariah seperti kemitraan usaha, bagi hasil, dan sewa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa melanggar prinsip Islam. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses pelayanan perbankan dan pembiayaan bagi kelompok-kelompok yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dalam perkembangan global, lembaga keuangan syariah semakin berkembang dengan hadirnya berbagai bank syariah perusahaan, registrasi syariah atau takaful, dan pasar modal syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan syariah tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sesi tanya jawab kelompok 3. Sesi tanya jawab kelompok 4. Pertanyaan pertama dari Jenny Aprilia Nataniela absen 17. Kenapa harus ada bank syariah padahal udah ada banyak bank seperti BRI, BRI, dan lain-lain? Nah, jadi bank syariah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni tidak ada unsur riba. Sedangkan bank BRI seperti BNI itu masih ada. Jadi memungkinkan kalau kita sebagai umat Islam itu nanti terkena dosa dari riba. Oke, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari teman saya yang bernama Mauriska absen 22. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana peran sistem keuangan syariah dalam perkembangan perekonomian Indonesia? Peran sistem keuangan syariah dalam Indonesia memiliki dampak positif bagi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kredit, usaha rakyat atau tingkat full, dan perdagangan syariah. Nah, terutama dengan memberikan solusi untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi berbasis masyarakat dan tulang punggung perekonomian nasional. Sekian dari saya, terima kasih.